Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat. Sahabat surgaku, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita berdoa bersama-sama di pagi hari yang indah ini. Allahumma afini fi badani. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah tubuh ini. Selamatkanlah tubuh kami ya Rabb, baik dari rasa sakit maupun dari perisai-perisai rezeki dari tubuh kami ini ya Rabb. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah pendengaran kami ini ya Rabb, dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Rabb. Allahumma afini fi basari. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah penglihatan kami ya Rabb. La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami benar-benar berlindung hanya kepadamu ya Rabb, baik dari kekufuran kami maupun kefakiran kami ya Allah. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan kami pun juga berlindung hanya kepadamu ya Rabb dari siksa kubur ya Rabb. Sungguh siksa kubur itu dahsyat sekali ya Rabb. La ilaha illa anta. Dan hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini benar-benar memohon ya Rabb. Sungguh tiada ilah kecuali hanya Engkau ya Rabb. Amin Allahumma amin. Sahabat surgaku, saya doakan seluruh sahabat-sahabat fillah yang terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, yang terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang penuh dengan keridhaan. Alhamdulillah, di hari Ahad ini mari benar-benar kita manfaatkan betul-betul momen terbaik untuk berkumpul dengan keluarga kita. Mari kita wujudkan dengan diri kita senantiasa berprasangka yang baik-baik, bertutur kata yang baik-baik. Mari kita muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak-akhlak kita. Kita kemarin sudah mulai belajar bahwa diri kita sejatinya ajaib. Hanya saja karena kitanya sendiri yang memasang perisai rezeki kita, sehingga hidup kita masih begini-begini saja. Maka yuk bismillah, setelah kita benar-benar lepaskan perisai-perisai rezeki kita jaga baik-baik jiwa kita untuk senantiasa mulai dari bangun tidur kita awali dengan prasangka yang positif. Diawali disunahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat hamdalah. Ketika kita mulai bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, mulai kita jaga low projection kita, respon kita, kualitas kita untuk senantiasa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat, ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, baik yang sudah baik ataupun belum baik, alhamdulillah. Dan saat kita mulai berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terkasih kita senantiasa bertutur kata yang baik-baik, alhamdulillah. Sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur sekali, sebuah kisah tentang penjual roti dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal pada suatu ketika beliau harus terpisah dari rombongannya. Beliau tiba-tiba datang di sebuah kota yang tidak sesuai dengan apa yang ia tuju, yakni tiba-tiba dia berada di kota Baghdad. Kalau saat ini ada di Irak, padahal beliau aslinya domisilinya ada di Basrah. Nah, ketika malam hari tiba, beliau bermaksud ingin berjamaah sholat isya di masjid di Baghdad, dan dilanjutkan dengan beliau istirahat sembari beristirahat. Ketika pagi tiba, maka akan dilanjutkan lagi kembali perjalanannya untuk kembali pulang ke Basrah. Tapi apa yang terjadi sahabat fillah?
Imam Ahmad ibnu Hanbal, seorang imam yang sangat masyhur ini, di masa itu ya, tidak banyak orang yang mengenali wajah beliau, sehingga saat beliau istirahat setelah selesai sholat isya, marbot masjidnya ya, tidak berkenan ada orang yang tidur di masjid, maka beliau pun harus diminta untuk keluar dari masjid dan harus berdiskusi berkali-kali. Akhirnya berkali-kali pula Imam Ahmad ibnu Hanbal ini harus ya keluar dari masjid. Saking ramainya perdebatan itu, terdengarlah oleh seorang penjual roti yang sedang lewat pulang dari pekerjaannya. Ketika penjual roti ini mendengar dan melihat ada seorang musafir yang sedang didorong-dorong oleh penjaga masjid, maka sang penjual roti ini pun mendekat. Ada apa ya fulan? Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal menjelaskan bahwa beliau adalah seorang musafir dan ingin istirahat sejenak di masjid. Masya Allah. Ketika mendengar tersebut, sang penjual roti ini terketuk hatinya dan beliau menawarkan diri bahwa ya Imam Ahmad ibnu Hanbal ini yang belum beliau kenali ini ya dipersilahkan untuk menginap di rumah beliau. Malam hari pun tiba ya, hingga di sepertiga malam Imam Ahmad ibnu Hanbal ini belum bisa tidur. Beliau mendengar sayup-sayup kedengaran dari dapur ketika sang punya rumah ini sedang membuat adonan roti. Terucap kalimat yang sangat masyhur sekali. Beliau mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Saking penasarannya Imam Ahmad ibnu Hanbal, di waktu fajar, sebelum sholat fajar, sebelum waktu subuh, Imam Ahmad ibnu Hanbal berjumpa dengan yang punya rumah saat mengambil air wudhu. Imam Ahmad ibnu Hanbal pun bertanya kepada yang punya rumah, "Wahai fulan, sesungguhnya saya tadi benar-benar mendengar saat engkau membuat adonan roti, engkau senantiasa melazimkan mendawamkan istighfar. Lantas, apa yang sudah engkau dapatkan? Fadilah apa, keutamaan apa yang sudah engkau dapatkan saat engkau itu mengamalkannya? Dan sudah berapa lama engkau itu mengamalkan beristighfar terus?" Maka yang punya rumah pun menjawab, "Wahai fulan, sungguh saya berdagang roti ini sudah lebih dari 20 tahun. Maka artinya saya sudah lebih dari 20 tahun ini mengamalkan kalimat istighfar ini. Dan sungguh tidak ada hajat kami, hajat saya yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fulan, baru akhir-akhir ini, kurang lebih seminggu ini, saya ini punya satu hajat yang belum diijabah oleh Allah. Hajat itu yakni saya ini sering kali mendengar dan belajar, mempelajari kitab-kitab dari ulama besar dari Bashrah. Beliau bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin sekali bermaksud berjumpa dengan beliau, karena sering kali saya belajar hadis-hadis dari beliau, kitab-kitab beliau, tapi saya ingin bertemu langsung dengan beliau. Nah, detik ini Allah belum ijabah. Kontan seketika sahabat fillah, di depan beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung memeluk beliau dan sambil meneteskan air mata. Inilah tanda cintanya seorang ya yang benar-benar dekat dengan Allah, yang berjumpa pula dengan orang-orang yang senantiasa disayang oleh Allah. Sambil dipelukan tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal meneteskan air matanya. Ya Allah ya Rabb, sungguh fulan, sesungguhnya saya inilah Imam Ahmad bin Hanbal yang kau cari. Saya harus lepas dari rombongan, saya harus terpisah dari rombongan, saya harus didorong-dorong keluar dari masjid, dan saya harus tidur di sini. Ternyata tidak lain tidak bukan, itu karena ijabahnya doa-doamu selama ini, karena engkau ingin berjumpa denganku. Masya Allah. Dan inilah aku Imam Ahmad ibnu Hanbal. Masya Allah. Sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita coba ingat-ingat kembali. Setelah penjual roti ini melazimkan, mendawamkan terus beristighfar kepada Allah dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas, adakah ya satu saja hajatnya belum diijabah oleh Allah? Tidak, sahabat-sahabat fillah, semuanya ternyata Masya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kisah nyata, sahabat fillah. Maka yuk sahabat surgaku, basahi lisan ini, bibir ini dengan terus berzikir untuk senantiasa melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Dan mohon izin sahabat fillah, saya
Yang ucapkan kalimat ini di voice note ini bukan berarti kami ini sudah benar-benar bersih dari perisai-perisai rezeki. Justru karena kami masih banyak sekali berlumuran dengan perisai-perisai rezeki. Maka mohon izin, jadikanlah kami ini menjadi sahabat fillah untuk terus berlatih, untuk terus ikhtiar membersihkan perisai-perisai rezeki ini dengan terus membersamai sahabat-sahabat fillah untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri di hadapannya. Yuk, terus semangat sahabat-sahabat filahku. Solusi itu ada, jalan terang itu ada, sangat dekat dengan kita. Allah pun sangat menanti kehadiran kita, kehadiran simpuhnya doa-doa kita, bersimpuhnya sujud-sujud kita. Maka yuk, semangat menjalani hari, semangat menjalani hidup ini. Mari bersama-sama kita menjemput keajaiban ini dan senantiasa serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barakallahu fikum sahabat-sahabat fillah. Jika sekiranya voice note ini, nasihat diri ini bermanfaat, silahkan untuk di-share kepada sahabat, kerabat, ataupun keluarga terkasih kita semuanya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, Certified Trainer Magnet Rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, sama, dan terhubung.